Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan Yesus. Yang mendengarkan suara saya boleh lambaikan tangannya yang ada di rumah. Halo semuanya, shalom Bapak Ibu. Yang masih matikan kamera boleh nyalakan kameranya. Saya mau menyapa-nyapa malam hari ini, malam yang luar biasa kalau kita boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya ucapkan selamat datang kepada Romo Susilo yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Selamat melayani Romo di PDKK Santo Paulus. Dan Bapak Ibu juga yang baru pertama kali hadir malam hari ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di PDKK Online Santo Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini adalah bulan penghujung di tahun 2021, yaitu bulan Desember, masuk dalam Advent yang kedua. Beberapa saat lagi kita juga akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan di awal bulan ini juga, kalau minggu lalu kita membahas tentang iman, dan bulan ini kita akan kembali membahas tentang break your limit, menembus batas. Yaitu kita boleh kembali, kita boleh semakin lagi keluar dari zona nyaman. Kita percaya kita semakin hari semakin beriman kepada Tuhan. Dan kita percaya juga semakin hari semakin menyadari akan penyertaan Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang tema penyertaan Tuhan yang akan dibawakan nanti oleh Romo Susilo. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita bersama-sama, kita angkat hati kita angkat suara kita arahkan pikiran kita malam hari ini bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu yang percaya malam hari ini boleh mendapatkan berkat yang luar biasa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Boleh lambaikan tangannya di depan kamera Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah Tuhan kita, dialah Raja kita. Dan malam hari ini kita akan bawa persembahan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita buka persekutuan doa kita malam hari ini dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau kami bersama-sama malam hari ini boleh kembali hadir untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang pagi hingga saat ini. Kami bersyukur atas segala cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh hadir malam hari ini, itu juga semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersama-sama, meskipun kami di rumah kami masing-masing, kami boleh bersehati memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya, kami punya satu nama malam hari ini, satu nama Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami bersama-sama mengatakan bahwa segala berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami itu boleh kami terima. Dan sungguh apapun yang Kau lakukan dalam kehidupan kami, Kau datangkan dengan rencana yang damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dan bersama-sama malam hari ini kami menaikkan pujian kami. Kami mau katakan berkat kemurahan Tuhan boleh terus melimpah dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah pujian kami. Kami bawa hati kami kepada Engkau malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan sekali lagi katakan Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, malam hari ini kami sungguh menyadari akan kasih setia Tuhan.
berkat kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami membawa hati kami rindu akan hadirat-Mu malam hari tercurah dalam setiap hati kami. Kami datang dengan letih lesu dan berbeban berat. Kami datang dengan berbagai macam persoalan, tapi kami percaya, iman kami mengatakan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan kami, Kau satu-satunya pengharapan kami, Kau satu-satunya tempat kami berlindung. Apapun yang kami boleh alami, kami percaya penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kami. Dan inilah pujian kami. Kami angkat sekali lagi katakan bahwa Kau hiasi kehidupan kami dengan berkat kemurahan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan sekali lagi katakan Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kami katakan dengan penuh iman dan penuh kepercayaan kepadamu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Umat saja yang di rumah katakan, Bapak Ibu yang di rumah saja katakan, nyanyikan dengan penuh iman. Percayalah akan berkat kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus,
bersyukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat kebaikanmu. Mari angkat suaramu, berdoa kepada Tuhan. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat berkat kemurahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu buat cinta-Mu dalam kehidupan kami, buat penyertaan-Mu yang sempurna. Kami mau percayakan hidup kami kepadamu. Kau Allah yang dahsyat dan ajaib, besar dan mulialah nama-Mu. Ajaiblah perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah hati kami, inilah korban syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, sebab Kaulah yang besar, hanya Kaulah yang agung dan mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari nyatakan syukur kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bawa kami lebih tinggi lagi. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, Hanya selama-lamanya. selama-lamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yang di rumah bolehkan bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Sungguh hanya Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami puja. Dan terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sepanjang segala masa. Amin. Sekali lagi yang di rumah boleh lambaikan tangannya. Saya boleh melihat tangan-tangannya bersuka cita malam hari ini. Mari umat yang dikasih Tuhan, saat ini kita memasuki gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita menari buat Tuhan. Kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau bersorak-sorai hanya bagi Dia. Mari bersama katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Kita beri puji. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Mari masuki hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia.
Ibu yang di rumah boleh ikuti kata-kata saya ya. Ikuti kata-kata saya. Malam hari ini saya mau memuji Tuhan. Malam hari ini saya mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan malam hari ini kuasa Tuhan boleh tercurah dalam kehidupan saya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama umat yang dikasihi Tuhan. Sekali katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala raja. Mau beri puji. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Kami bertepuk tangan musik memuji Tuhan. Umat yang di rumah, Bapak Ibu ikuti tepuk tangan saya ya. Semuanya saya bisa lihat di kamera, ikuti tepuk tangan saya. Mari bersama katakan. Beri puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala Beri raja. puji dan hormat. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Kami percaya Kaulah yang telah girangkan kami, dan kami mau bersorak-sorai. Kami memasuki gerbang Tuhan. Kami memuji nama Engkau, karena Dialah Allah yang menggirangkan kehidupan kita. Bersama katakan, Dia girangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia Lebih tinggi lagi katakan. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dan kami masuki gerbang Tuhan dengan puji-pujian, dengan hati yang bersyukur, dengan penuh sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini
Berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau kembali teduh di hadapan Tuhan. Kita mau kembali siapkan hati kita. Kita mau kembali arahkan hati kita lebih lagi dan lebih lagi. Karena saya percaya Tuhan telah ada di tengah-tengah kita. Dimanapun kau berada, di rumah, di jalan, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang telah menyertai kami sepanjang hidup kami hingga saat ini. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang boleh kami alami hingga saat ini, di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, kami percaya Kau tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari kami. Kau terus mengulurkan tangan-Mu, Kau rindu menuntun setiap langkah-langkah kami, supaya kami boleh beroleh hidup dengan damai sejahtera dalam setiap langkah hidup kami. Malam hari ini adalah malam yang indah. Bersama-sama kami boleh memuji dan menyembah Kau. Kami rindukan hadirat-Mu tercurah bagi kami. Kami rindu untuk boleh berdiam di dalam gunung kudus-Mu yang kudus. Kami persembahkan hati kami. Kami mau lepaskan segala beban kami sejenak. Kami mau arahkan hati kami hanya kepada Engkau. Karena hanya dekat Allah saja kami boleh merasakan ketenangan. Hanya dekat Allah saja kami boleh merasakan damai sejahtera. Dan inilah kerinduan kami yang terus bersekutu dengan Engkau sepanjang hidup kami. Kami bawa doa kami. Kami bawa pujian kami kepadamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Benar Tuhan, hanya dekat padamu saja. Hanya dekat padamu, Kami beroleh kekuatan yang baru. ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami untuk diam di hadirat-Mu malam hari ini. Dekat Allahku, Kami beroleh ketenangan. rasa tenang hati. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jalanku sepanjang hidupku. Dan hanya dekat padamu saja kami beroleh kekuatan yang baru. Dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Dan kami ingin bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
selalu, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. ingin selalu, Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersama, sungguh indah diam bersamamu. sungguh indah bersamamu selamanya. Dan kami nyanyikan Hosana hanya bagimu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Bawa kami lebih tinggi lagi Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak kami sembah. Kau layak disembah. Inilah sembah kami, inilah hati kami. Kau layak disembah. Mari sembah Dia. Nyatakanlah doa-doamu kepada Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu malam hari ini. Kami menyembahmu Tuhan. Kami nyanyikan Hosana hanya bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Kerinduan kami selalu dekat dengan Engkau. Kami rindukan hadiratmu. Kami rindukan jamaahmu. Haleluya. Biarlah Kau sembah Engkau, Raja segala raja. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan damai sejahtera. Kaulah Allah yang mencukupi. Biarlah masih biarlah kesan dan ajaib perbuatan dalam kehidupan kami. Kami nyatakan keagungan-Mu, kami nyatakan penyembahan kami kepadamu, ya Tuhanku, ya Allahku. Engkaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batu kami, Kaulah tempat perlindungan kami. Hanya Engkaulah Tuhan, tiada Allah lain yang seperti-Mu. Tiada Allah lain yang setia seperti-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Haleluya.
Sungguh kami ingin terus belajar mempercayakan kehidupan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami pasti tersesat. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh bersama memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Kau hadir, kami percaya Kau telah jamah setiap hati kami. Dan malam hari ini tiba saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah kirim anakmu Romo Susilo ke tempat ini bersama-sama di PD online ini ya Tuhan. Untuk mewartakan kabar sukacitamu. Berkati, urapi anakmu ini, biar setiap kata-kata yang ia sampaikan malam hari ini, semuanya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ajar kami, meskipun kami di rumah kami masing-masing untuk tetap belajar konsentrasi, tetap terus memusatkan pikiran dan hati kami untuk boleh mendengarkan setiap sabdamu, dan seperti Maria yang mau duduk diam mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami persilakan kepada Romo Susilo. Selamat malam saudari-saudara yang terkasih. Suara saya cukup terdengar? Halo? Terdengar, Romo. Oke, baik. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, terutama dari PD Santo Paulus Bandung, dan siapapun yang bergabung di Zoom ini, pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa kita masih pandemi, maka jangan kendor untuk tetap menjaga protokol kesehatan, maka persekutuan doa kita bisa terlaksana masih dalam suasana menjaga protokol kesehatan itu dengan melalui Zoom. Nah, hari ini kita mendapatkan tema penyertaan Tuhan. Dikutip dari Yosua bab 1 ayat 9, saya bacakan ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berbicara tentang Yosua, ini menarik. Pertama-tama adalah siapakah Yosua itu? Yosua itu adalah second person, orang kedua yang menggantikan tugas perutusan Musa. Jadi Musa diutus oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Akan tetapi dengan segala dinamikanya, konon katanya 40 tahun lamanya diputar-putar itu ya di padang gurun ya. Itu karena umat Israel yang dituntun oleh Musa pun berdinamika hidupnya. Karena kadang percaya, kadang tidak taat dengan hukum Allah. Ini yang membuat mereka terus berputar-putar jauh. Kalau pernah nonton film The Ten Commandments atau Moses, itu memang kita akan merasakan betapa perjuangan Musa menuntun bangsa Israel itu tidaklah mudah. Saya jadi membayangkan kalau Presiden kita Republik Indonesia, Joko Widodo, yang telah dipilih oleh rakyat, dan akhirnya ingin membereskan banyak hal, tapi kan rakyatnya berdinamika gitu ya. Ada yang taat dengan pemerintahnya, ada yang melawan pemerintahnya, ya akhirnya memang tidak mudah lah. Harus berputar-putar, tidak bisa strike melangkah maju seperti jalan tol. Padahal kalau dari Mesir menuju Israel sekarang ada jalan yang mulus atau bisa naik pesawat itu cepat, nggak sampai 40 tahun lamanya.
Kita juga udah diputar-putar ini selama 76 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia ya. Konon kita baru akan mencapai Indonesia emas tuh konon katanya 2045. Saya nggak tahu kita masih hidup atau enggak. Sekarang kan baru 2021 di bulan akhir ya. Tahun depan sudah 2022. Nah, Musa itu hanya sampai di atas Gunung Nebo di usia 120 tahun. Lalu dari atas gunung itu Musa diberi kesempatan untuk melihat itu loh, di sana tanah Kanaan. Di sanalah tanah terjanji yang harusnya engkau bawa bangsa Israel. Tapi Musa akhirnya mati atau wafat di Gunung Nebo. Tetapi sebelumnya Musa telah mengangkat Yosua untuk menggantikan perutusan Tuhan menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Maka kitab Yosua itu adalah bercerita tentang bangsa Israel yang memasuki tanah Kanaan dengan cara membagi-bagi tanah itu kepada suku-suku Israel. Lalu memang untuk sampai menduduki tanah Kanaan itu tidaklah mudah gitu ya. Yosua itu juga takut, gentar dia ya. Karena apa? Harus menghadapi orang-orang Kanaan. Siapakah orang-orang Kanaan? Konon diceritakan orang Kanaan itu ya orangnya besar-besar, ganas, ya tak mudah untuk ditaklukkan, gitu ya. Mereka juga ahli kalau perang-perang gitu ya. Jadi Yosua juga takut, aduh, paling enak tuh jadi orang kedua. Coba di Indonesia nih ya, dari zaman Soeharto sampai zaman Pak Jokowi, itu paling enak jadi wakil presiden, jadi orang kedua gitu ya. Karena pasti yang harus paling bertanggung jawab presiden, apa-apa presiden gitu ya. Kalau orang kedua itu hanya mewakili, jika presiden berhalangan, maka tanggung jawabnya lebih ringan gitu ya. Just joke aja ya kalau kami di antara para imam gitu ya. Ya, pastor kepala dan pastor rekan uang sakunya sama tapi tanggung jawabnya lebih besar pastor kepala gitu ya kira-kira ya. Jadi paling enak itu jadi pastor rekan ya, orang kedua, wakil presiden gitu paling enak. Nah, ini juga paling enak tuh seperti Yosua jadi orang kedua. Nah, begitu menjadi orang nomor satu yang harus menggantikan Musa karena Musa meninggal di usia yang cukup tua 120. Yosua akhirnya terpilih untuk menggantikan Musa. Nah, Yosua harus melalui sebuah situasi yang tidak mudah ya. Di tanah Kanaan yang bertempur ya. Lalu akhirnya menang gitu ya. Semata-mata itu yang bertempur bukan Yosua dan orang-orang Israel gitu ya. Tapi Tuhan ada di pihak bangsa Israel. Sejauh bangsa Israel menaati hukum Tuhan. Gitu ya. Lalu Yosua juga sempat bertemu di dalam ketakutannya lagi karena pertempuran ini belum selesai gitu. Harus kembali menghadapi orang Kanaan gitu ya. Lalu komandan malaikat Allah itu tiba-tiba datang untuk meneguhkan Yosua gitu ya. Maka penyertaan Tuhan itu hadir melalui malaikat Allah yang datang kepada Yosua. Dan akhirnya berperanglah Yosua kembali dengan orang-orang Kanaan. Bertempur melalui tembok Yeriko yang begitu kuat. Jadi runtuhnya tembok Yeriko itu adalah karena peristiwa supranatural, ya toh. Karena Tuhan berkata, tiuplah nafiri, maka tembok Yeriko akan runtuh. Coba seandainya Anda itu, saya suruh tepuk tangan 1 kali,
maka lampu di kamar Anda akan padam. Pasti nggak percaya kan? Anda harus datang ke saklar lampu lalu memencetnya baru akan padam, gitu ya. Tapi kalau hanya tepuk tangan, nggak mungkin lampu padam. Nah, ini juga sama. Ditiuplah nafiri, tembok Yeriko runtuh. Tapi karena iman mereka itu percaya bahwa kalau aku meniup nafiri, seperti yang dikatakan oleh Allah melalui malaikatnya, maka tembok Yeriko runtuh, dan benar, tembok Yeriko itu runtuh. Maka benarlah kata ayat kitab suci ya, jika imanmu sebesar biji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung. Nah, itu sama. Jika engkau percaya, tiuplah nafiri, maka tembok Yeriko runtuh. Itu bisa terjadi. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, gitu ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jadi ketakutan Yosua itu dibantu oleh Allah karena imannya percaya. Dan Allah lah yang ikut serta membantu kemenangan bangsa Israel. Lalu tidak berhenti di situ. Yosua bersama bangsa Israel harus menghadapi orang Ai, gitu ya. Dan sempat kalah, ya. Lalu akhirnya menang. Ya, kalah itu karena tidak taat dengan hukum Allah. Lalu kembali menang karena bantuan Allah yang penuh kasih setia. Jadi kita harus taat nih kepada hukum Allah. Jangan mengingkari hukum Allah. Jangan mengabaikan hukum Allah. Dan andalkanlah Allah di atas segalanya. Ya, pasti Tuhan akan ada di pihak kita dan Tuhan akan menyertai kita. Itu sekelumit tentang Yosua, lalu akhirnya juga berhadapan dengan orang Gibeon, lalu Israel harus bertempur melalui raja-raja Kanaan ya. Tapi akhirnya ada kemenangan lagi gitu ya. Apakah dengan demikian kalau kita membaca kisah Yosua itu Allah tuh mengendaki perang? Allah tuh mengendaki kekerasan? Bukan gitu ya. Sebab Yesus sendiri itu mengajarkan, itu kan perjanjian lama gitu ya. Perjanjian lama itu ingin mengajak kita bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih setia. Allah adalah Allah yang senantiasa menyertai bangsa Israel, asal bangsa Israel taat dengan hukum Allah. Begitu bangsa Israel tidak percaya lagi kepada Allah, lalu percaya kepada Baal atau yang bukan Allah atau ilah-ilah lain, ya tentu digambarkan di situ bangsa Israel akan mengalami kekalahan. Nah, sekarang kita memasuki perjanjian baru. Dalam konteks betapa Allah yang penuh kasih setia menyertai bangsa Israel. Dalam Matius pada bagian akhir perikopnya juga dikatakan, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, bukan hanya ketika perjanjian lama, ketika bangsa Israel bersama Musa dan bersama Yosua, Allah menyertai bangsa Israel. Tapi di dalam perjanjian baru, yakni kita, Anda dan saya, sebagai orang-orang perjanjian baru, artinya zaman Yesus, dan akhirnya ada gereja perdana, dan kita adalah melanjutkan dari gereja perdana itu. 2000 tahun kemudian, kita adalah gereja sebagai persekutuan orang yang percaya kepada Kristus, maka kita juga harus percaya pada janji Kristus yang bersabda, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Saya 15 Agustus yang lalu mensyukuri
imamat saya ke-25 atau pesta perak tahbisan imam. Lalu saya mengutip kitab suci sebagai spirit hut perak saya adalah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi saya sampai hari ini 25 tahun bisa menjadi imam, tentu dengan segala dinamikanya. Itu semua berkat penyertaan Allah, bukan karena kekuatanku, gitu ya. Maka kalau sampai hari ini kita, Anda dan saya juga masih hidup, masih sehat, walaupun sedang pandemi, walaupun juga mengalami aneka kesulitan, itu semua berkat kemurahan Allah yang setia menyertai kita. Saya tahu di saat pandemi ini kita punya banyak ketakutan. Saya hanya menyebutkan beberapa ketakutan. 1, takut ditolak, betul nggak? 2, takut gagal, betul nggak? 3, takut sakit, betul nggak? 4, takut mati, ini yang paling ujungnya, gitu ya. Kita itu takut ditolak, ya, ditolak oleh orang yang kita cintai, ya, ditolak oleh keluarga, ditolak oleh komunitas, ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu di tempat kerja, di lingkungan gereja, di lingkungan studi, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada. Kita maunya diterima, kita takut ditolak. Kalau ditolak itu menyakitkan. Yang kedua, kita takut gagal. Gagal dalam membangun rumah tangga mungkin, gagal dalam bisnis mungkin, ya, gagal dalam pelayanan, ya, dan kegagalan lainnya. Setiap orang takut gagal, gitu ya. Maka sudah berusaha keras luar biasa, sudah mengeluarkan modal luar biasa. Waduh, takut kalau gagal, gitu ya. Dan pandemi, tak jarang kemarin banyak orang yang gagal dalam berbisnis, juga dalam mempertahankan rumah tangga, ya, karena ada banyak krisis ini dan itu, terutama krisis kesehatan yang berdampak pada krisis ekonomi. Dan itu secara psikologis akan membuat kegagalan-kegagalan lain. Semua rencana hancur berantakan gara-gara pandemi. Jadi pandemi ini benar-benar merusak sendi-sendi kehidupan, gitu ya. Punya banyak keterbatasan gara-gara pandemi. Keterbatasan bergerak, keterbatasan hidup, keterbatasan kerja, keterbatasan melayani, dan sebagainya. Waduh, pokoknya yang bisnis pariwisata, hotel, tur, waduh, pasti hancur berantakan. Ya, tapi kalau yang bisnisnya itu on the right track seperti obat-obatan atau farmasi, ya, vitamin-vitamin, ya, itu pasti oke. Apalagi bisnis startup yang berkaitan dengan dunia online, oh itu pasti oke, gitu ya. Ya, setiap orang memang punya masanya masing-masing, up and down, gitu ya. Tapi pasti ada ketakutan untuk gagal. Lalu ketakutan sakit. Gimana nggak takut, ya? Pandemi, ya, di Indonesia terutama pada bulan Juni-Juli yang lalu itu banyak sekali yang meninggal, ribuan, gitu ya. Kemarin waktu Bapak Ignatius Kardinal Suharyo itu mengadakan misa di Rorotan, itu kuburan untuk orang yang terkena COVID-19. Waduh, ternyata banyak sekali yang Kristen, yang Katolik, yang dikubur harus dengan segera karena protokol kesehatan. Ya, tentu tidak wajar dikuburnya, gitu ya, secara hormat dan sopan, dihadiri oleh anggota keluarga. Ya, itulah, banyak sekali yang meninggal. Pasti kita juga takut untuk terpapar, takut untuk sakit. Uang sebanyak apapun kalau kita sudah sakit bisa habis. Uang sebanyak apapun kalau nafas sudah sampai sini nggak bisa menolong, gitu ya. Jadi banyak orang-orang kaya dan hebat pun juga meninggal dunia. Nggak pilih-pilih, ya. Teman saya bilang, apa bedanya virus corona dengan setan, ya? Kalau setan masih bisa diajak kompromi, gitu. Kalau virus enggak, pokoknya ada tempat yang lembab masuk, gitu ya.
Maksudnya setan bisa diajak kompromi itu kalau kita nurut sama setan, ya setannya akan baik sama kita. Gitu. Tapi kalau kita melawan setan, ya setannya akan marah sama kita. Teman saya bilang gitu. Jadi ini lebih ganas daripada setan. Dan musuhnya ini nggak kelihatan gitu ya. Maka harus tetap ya 5M ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Lalu setelah pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, masih harus membatasi mobilisasi. Kalau saya 5M plus 1D. D-nya apa? Doa. Yaitu mohon pertolongan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, gitu ya. Supaya menyertai kita, ya semoga kita juga dilindungi dari sakit penyakit. Lalu kita juga takut mati. Wajar, takut mati. Karena mungkin kalau yang masih muda, aku jangan mati dulu, belum nikah. Gitu ya. Atau kalau yang sudah tua, aku jangan mati dulu, aku belum menikahkan anaknya. Nanti kalau anaknya nikah, nawar lagi. Aku jangan mati dulu, aku belum lihat cucuku. Ya. Setelah cucunya lahir, nawar lagi. Aku jangan mati dulu, aku pengen lihat cucuku besar. Setelah cucunya besar, aku jangan mati dulu, aku pengen lihat cucuku menikah. Gitu ya. Jadi nawar terus. Sampai cucunya udah nikah pun nawar. Aku jangan mati dulu, aku mau lihat buyutku atau cicitku, dan sebagainya. Ya kita memang takut mati. Kita pengen, makanya sampai harus olahraga, sampai harus tidur cukup, sampai harus hidup sehat, lalu pengen umur panjang. Setiap tahun nyanyinya adalah panjang umurnya, panjang umur. Yaitu kita takut mati, kita pengen panjang terus umurnya. Musa sampai 120, tapi hari gini jarang manusia modern ini umurnya di atas 100 gitu ya. Teman saya bilang, kalau kitab suci kan bilang 70, 80 jika kuat ya, 90 jika hebat, 100 jika nekat. Jadi kita tentu yang paling penting adalah aneka ketakutan itu, tapi berasal dari apa? Ketakutan yang paling menakutkan adalah rasa takut itu sendiri. Rasa takut itu dari mana? Dari hati. Maka benar kutipan Yesaya yang tadi saya bacakan, teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Jadi ketakutan yang paling menakutkan adalah rasa takut. Rasa takut itu dari hati kita. Jadi seperti Musa juga kadang-kadang takut karena kok bangsa yang aku bawa ini tergar tengkuk gitu ya. Kadang-kadang malah menyembah berhala. Yosua juga takut. Kok aku harus menunjuk kita? Juga takut harus di zaman modern ini berhadapan dengan ketakutan gagal, ketakutan ditolak, ketakutan sakit, termasuk ketakutan mati. Kok ada aja nih pandemi COVID-19? Bahkan sekarang sudah muncul lagi jenis baru namanya Omikron atau apa itu. Kita juga takut. Harapannya Natal tahun baru ini, tolong jangan pulang kampung supaya kita di rumah saja, supaya tidak terjadi klaster baru atau gelombang ketiga. Ya itulah ketakutan yang wajar. Tapi ketakutan yang paling menakutkan adalah rasa takut itu sendiri. Kalau orang sudah takut, itu melihat cicak seperti melihat buaya. Gitu ya. Teman-temannya bilang, itu cicak. Enggak, ini buaya. Nah itulah. Jadi ketakutan itu melebihi realitanya, melebihi faktanya, gitu ya. Padahal dikatakan jangan takut, percaya saja. Nah, maka orang yang takut itu sebenarnya tidak percaya atau kurang percaya. Petrus bersama rasul-rasul ada di sebuah perahu di Danau Galilea. Ada Yesus tidur di situ, ada angin ribut datang. Mereka lihat dengan mata fisik Yesus ada di perahu, itu pun teriak, Tuhan tolong kita binasa. Maka kalau kita, Anda dan saya, yang secara mata fisik nggak bisa melihat Yesus takut, wajar banget. Yang lihat Yesus saja di dalam perahu itu kelihatan secara fisik takut, apalagi kita yang nggak lihat. Maka kalau kita takut wajar. Maka begitu
Petrus berteriak, Tuhan tolong kita binasa. Yesus lalu berkata kepada Petrus, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Aku ada di sini, aku besertamu, gitu ya. Lalu baru kepada angin. Berhentilah, lalu angin itu menjadi teduh sekali. Yang paling penting adalah meneduhkan hati dulu, orangnya. Baru meneduhkan masalahnya. Gitu. Maka mari kita percaya. Jangan takut. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jadi kita hanya diminta satu, percaya. Lalu jangan kecut dan tawar hati. Lalu jangan takut. Konon menurut Richard Rumbrand ada penelitian di kitab suci, kata jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, atau yang sejenis dengan kata itu. Konon jumlahnya 366. Berapa? 366. Dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Berarti setiap hari Tuhan itu bersabda, jangan takut, plus 1 bonus. Pertanyaannya, masih takut enggak? Kalau masih takut juga, terlalu. Pada setiap hari Tuhan bersabda, jangan takut, udah nambahin 1 bonus. Tapi saya hari ini nggak mau ngomong terlalu. Wajar kalau masih takut, karena masih hidup di dunia. Dan kita tidak bisa melihat pakai mata fisik kita, Yesus beserta kita. Tapi kita bisa melihat dengan mata iman kita, bahwa Tuhan selalu beserta kita. Suka merayakan Ekaristi enggak? Di dalam perayaan Ekaristi imam berkata apa? Tuhan bersamamu, ya tak? Dulu Tuhan beserta kita atau Tuhan sertamu, sama ya intinya. Lalu kita menjawab dan bersama rohmu atau dan sertamu juga sama, gitu ya. Intinya adalah baik imam maupun umat, kita semua, Anda dan saya, disertai oleh Tuhan. Bahwa kita hidup di dunia ini punya masalah, wajar. Tapi jangan terlalu takut. Sebab orang yang takut berarti nggak percaya. Orang yang nggak percaya berarti tidak beriman. Maka andalkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Jangan mengandalkan kekuatanku, kepandaianku, uangku, kekayaanku, kekuasaan, nama besarku, jabatanku, itu semua nggak ada hubungan. Tetap aja orang bisa takut walaupun dia jabatannya tinggi. Tetap aja bisa takut walaupun dia kaya raya. Tetap aja bisa takut walaupun namanya terkenal. Jadi semua bisa takut. Maka biar nggak takut, percaya dan andalkan Tuhan. Untuk itu kita harus taat dan setia dengan hukum Tuhan. Nah, ini yang paling penting, taat dan setia ya pada hukum Tuhan. Kalau ngomong-ngomong tentang takut ya, kita ingat lagu tak usah ku takut, Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, dia memberkatiku. Jadi udahlah, tak usah takut. Nih ada pantun kecil nih supaya kita nggak takut ya. Pantun kecilnya bunyinya begini. Beli sop bakut di restoran kota. Janganlah takut, Tuhan beserta kita. Ya, kita temanya Tuhan beserta kita ya. Nah, ngomong-ngomong tentang penyertaan Tuhan, maka jangan hidup dan berjuang di dunia ini sendirian. Ayo kita undang Tuhan menyertai kita. Ayo kita taat lagi kepada hukum Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan ada di pihak kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Tapi kita juga harus setia menaati hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang di dalam perjanjian lama itu dalam konteks Musa, dalam konteks Yosua juga, itu ada 10 perintah Allah. Saya yakin Ibu Bapak udah lupa nih 10 perintah Allah. Halo.
Sebenarnya kalau lupa nggak apa-apa, sebab itu pelajaran agama ketika kita kelas 4 atau 5 SD. Nggak apa-apa lupa. Sebab dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan hukum yang terutama adalah hukum kasih. Ternyata hukum kasih itu meringkas 10 perintah Allah. Jadi, hukum kasih itu cuma ada 2. 1, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita diminta untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 10 perintah Allah nomor 1, 2, 3 adalah mengasihi Tuhan. 10 perintah Allah nomor 4 sampai 10 adalah mengasihi sesama. Jadi, relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama itu telah diringkas oleh hukum Tuhan Yesus, yakni hukum yang terutama adalah kasih. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu. Jika hidup kita penuh cinta kasih, maka percayalah, pikiran kita tenang, hati kita damai, kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak gelisah, karena Tuhan besertaku. Walaupun yang namanya masalah tetap ada. Tapi bukan masalah itu tiba-tiba tidak ada, bukan pandemi COVID-19 itu tiba-tiba tidak ada, tetapi masalah ada, pandemi ada, tapi aku percaya Tuhan menyertai aku. Aku tidak takut. Kenapa nggak takut? Aku percaya. Kenapa percaya? Karena Tuhan besertaku. Nah, untuk itu, mari kita jangan bertegar hati, ya. Kalau dalam bahasa Yohanes Pembaptis, hai kamu keturunan ular beludak. Nah, itu ditujukan kepada ahli Taurat, orang Saduki dan orang Farisi yang tidak mau mendengarkan ajakan Yohanes. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Nah, semoga kita selalu mau ikut ajakan. Ajakan siapa? Ajakan firman Tuhan. Ajakan firman Tuhan di masa Advent ini, kita sudah minggu Advent yang kedua, lilin Advent yang pertama sudah nyala, lilin Advent kedua sudah nyala. Lalu bacaan hari Minggu masih ingat, Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah. Nah, kalau kita memang mau taat kepada Yesus, Yesus hadir di dalam gerejanya. Maka kita taat juga akan ajakan gereja yang hadir melalui sabda Tuhan, yakni apa? Bertobat. Bertobat itu ada 3 langkah. 1, sadar bahwa berdosa. Udah sadar kan ya? Saya berdosa, saya sungguh berdosa. 2, menyesali dosa-dosa. Ya, kalau namanya menyesal itu belum bertobat. Baru disebut bertobat setelah langkah ketiga, yaitu apa? Berubah. Berubah, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya keras jadi lembut, yang tadinya gampang emosi dan marah-marah jadi sabar, yang tadinya suka bohong jadi jujur, yang tadinya pelit jadi murah hati, yang tadinya itu tidak taat kepada hukum kasih jadi taat dengan hukum kasih. Jadi inilah yang akan membuat kita betapa Allah menyertai kita dan Allah ada di pihak kita. Ayo kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin taat dengan hukum Tuhan, hukum cinta kasih, dan percayalah Tuhan senantiasa menyertai dinamika kehidupan kita, termasuk di dalamnya ada aneka ketakutan, termasuk di dalamnya dalam konteks terkini adalah ketakutan untuk gagal, ditolak, sakit, dan meninggal. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Nah, untuk itu bicara tentang hukum kasih, saya kok percaya gitu ya. Sampai hari ini kita pengen sebenarnya hidup dalam kasih, tapi kita punya kesulitan.
Oleh karena itu lagunya kan selalu nggak pernah selesai dari saya kecil sampai sekarang. Minta diajarin terus ya. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Jadi minta diajarin terus, kayaknya kok nggak pintar-pintar gitu ya. Ya, sama ya, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu oh Tuhan. Tuh, minta diajarin lagi, ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan, kasihmu kudus tiada batasnya. Jadi minta diajarin terus. Ya nggak apa-apa, sore hari ini kita juga boleh, Tuhan ajarilah aku untuk dapat hidup dengan penuh kasih, karena itu berarti aku bisa menaati hukum-Mu. Sehingga kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa ketika kami juga mengalami dinamika kehidupan, termasuk di dalamnya ada ketakutan ini dan itu. Ya. Akhirnya mari kita yang kurang setia menyertai Tuhan. Ya. Maka pantun kecil ini semoga membantu. Pergi ke pasar Jumat, jangan lupa beli pita. Marilah tetap taat pada hukum Allah kita. Ya, mari kita tetap taat pada hukum Allah kita, yakni hukum kasih pada Tuhan dan sesama. Nggak usah pusing-pusing kalau kita ngomong kasih ya. Walaupun perikop kasih yang paling terkenal adalah 1 Korintus 13 ya. Kasih itu lemah lembut, memaafkan, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan diri, dan kasih tidak berkesudahan. Bagi yang nggak hafal, telah diringkas dalam pop rohani yang tadi saya nyanyikan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Jadi cuma 3, nggak usah banyak-banyak. Lemah lembut, memaafkan, murah hati. Itu adalah hukum cinta kasih. Itu adalah hukum Tuhan. Ayo kita taati itu. Pasti Tuhan akan menyertai kita. Ayo kita imani itu. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan di pihakku. Sebagaimana dulu bangsa Israel senantiasa ditolong, dibantu, dihidupkan, dimenangkan. Pasti itu juga akan terjadi pada kita. Amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali tunduk di hadapan Tuhan, kita akan berdoa persembahan. Pada dalam surga kami ucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan kembali ingatkan kami untuk percaya bahwa penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan itu tidak akan pernah lepas dalam sampai kehidupan kami. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami, Kau terus-menerus menyertai kami. Ajarilah kami untuk terus belajar mengasihi Engkau, mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau, karena hanya Kaulah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami, Kaulah satu-satunya Allah, penolong kami, gunung batu kami, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anakmu Romo Susilo, Tuhan berkati anakmu ini lebih dan lebih lagi, pakai dia lebih dan lebih lagi, agar dia boleh menjadi terang dan garam di tempat sekelilingnya, di parokinya, dan dia juga dapat menjadi gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan, Tuhan berkati tangan-tangannya memberi, Tuhan berkati hati kami, biar Tuhan sungguh setiap persembahan yang boleh kami berikan malam hari ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, demi Kristus Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil mengiringi persembahan, kita mengangkat satu pujian, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna, dan itulah arti kehidupan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita angkat pujian ini sebagai pernyataan iman kita. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Kami percaya akan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita kembali angkat satu pujian, kita percaya, kita mau kembali imani bahwa penyertaan Tuhan sungguh terus-menerus sempurna dalam kehidupan kita. Dan itulah rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari bersama angkat pujian ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kami bersama malam hari ini boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih kembali sekali lagi atas firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan bagi kami malam hari ini.
Kami percaya bahwa kami tidak akan takut lagi karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari juga tidak lupa kami berdoa untuk saudari kami, Ibu Meihua, Ibu Nancy, dan Ibu Gyokfu yang berulang tahun. Tuhan mau berkati mereka lebih dan lebih lagi. Tuhan mau pakai mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu. Tuhan mau jadikan mereka garam dan terang di sekelilingnya ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.